Tiga petak toko di Pasar Sungai Gringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dini hari tadi terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 dini hari tadi. Tiga petak toko di Pasar Sungai Gringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat habis dilalap jago merah. Kebakaran ini baru diketahui warga setelah api membesar di salah satu toko dan menjalar kedua toko lainnya. Kebakaran itu dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil kebakaran diturunkan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek listrik. Kerugian akibat kebakaran tiga toko tersebut diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran juga melanda gedung sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar dan melahap material bangunan sekolah. Diduga kuat pemirsa, sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Malam ini kebakaran terjadi di Man Pasuruan. Api terus berkobar di gedung sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan di Jalan Airlangga pada Rabu malam kemarin. Banyaknya bahan yang mudah terbakar sehingga api cepat merembet ke beberapa gedung sekolah. 3 ruangan yang ludes dilalap si jago merah, diantaranya ruang studio musik, lab komputer, dan perpustakaan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pasuruan mengerahkan 3 unit mobil damkar. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di ruang studio musik. Api di sekitar studio mungkin karena terjadi korsleting ruang studio. Ada berapa ruang yang terbakar, Pak? Akhirnya merembet ke 3 ruang, ruang studio, kemudian ruang komputer dan perpustakaan. Api dapat dipadamkan oleh petugas damkar 2 jam kemudian. Petugas polisi dari Polres Pasuruan masih melakukan identifikasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran gedung sekolah ini. Meski kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian secara material dari peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jaka Samudra iNews melaporkan. Masih di kota yang sama, pemirsa, sebuah gudang pengolahan kayu terbakar diduga akibat arus pendek listrik. Kebakaran hebat terjadi di gudang pengolahan kayu Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gading Rejo, Pasuruan pada Rabu malam kemarin. Api dengan cepat meluluh lantakan seluruh kayu olahan yang siap dikirim ke Jepang. Petugas pemadam kebakaran kota dan Kabupaten Pasuruan mengerahkan 4 unit damkar dan api berhasil dipadamkan 5 jam kemudian. Beruntung saat peristiwa kebakaran terjadi, sejumlah karyawan sedang libur sehingga tidak ada korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara Polresta Pasuruan masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab gudang pengolah kayu itu terbakar. Berniat menyelamatkan kucing peliharaan yang terjebak di atap rumah seorang wanita Parubaya justru tewas usai terjatuh dari ketinggian 3 meter. Korban mengalami luka serius di bagian kepala. Nasib naas dialami wanita berusia 55 tahun, warga Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat yang tewas usai terjatuh dari atap rumah. Kecelakaan bermula saat korban akan menyelamatkan kucing peliharaannya yang terjebak di atap rumah milik ketua RT. Sesaat sampai di atap, korban terjatuh ke lantai dasar hingga menyebabkan luka di kepala dan patah tulang. Untuk mengambil kucingnya dia sendiri, pas kebetulan di rumah saya, ya kan? Dan awalnya juga kejadiannya itu saya nggak tahu, tahunya itu saya udah kejadian. Itu dengar suara apa, Pak? Jeledak gitu. Dengar suaranya itu dia benturan. Bukannya benturan, dia bunyi asbes pecah, bergetok begitu.
Usai disemayamkan, jenazah korban rencananya akan diserahkan ke pihak gereja untuk kemudian dimakamkan pihak keluarga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat aksi hadang truk, seorang bocah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tertabrak truk kontainer. Ironisnya, sopir truk kontainer mengetahui korban tewas di tempat, langsung kabur. Salah satu bocah yang mencoba mengadang truk kontainer di Jalan Diponegoro Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas ketika hingga terlindas. Korban tewas di lokasi kejadian akibat ditabrak truk kontainer dengan kecepatan tinggi. Ironisnya, melihat korban sudah tergeletak di tengah jalan, sang sopir bukannya menolong, namun kabur melarikan diri. Sedangkan teman-teman yang saat itu bersama korban selamat dari kecelakaan. Menurut salah seorang saksi, korban bersama 7 orang teman sebayanya bermaksud menghadang mobil truk kontainer yang sedang melintas dari arah Bekasi menuju Cikarang, namun korban tertabrak. Dari jauh sih dia udah nyetop. Sering di sini gitu kan. Dia nyetop terus gimana sih Pak? Mungkin ya truknya itu dia nggak keburu ngerem jadinya. Tahu-tahu dia udah ngegeletak atau gimana? Ngegeletak aja. Lagi ramai dia jalan kencang. Kalau kejadian kita ke TKP, ibaratnya kan belum ada saksi, kedua juga korban identitas belum ada. Jadi kita masih menunggu, ya. Korban ini apa emang kelompok-kelompok anak-anak yang suka nyetop-nyetop mobil gitu dan? Kita belum tahu. Yang jelas kita datang ke TKP, posisi korban sudah meninggal dunia. Petugas Lantas Polsek Tambun yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan minta keterangan saksi, serta membawa jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk dilakukan visum. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Tambun. Sedangkan mobil truk kontainer bersama sopirnya yang melarikan diri masih dalam penyelidikan petugas Lantas Kepolisian Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Bangkalan akhirnya menemukan identitas korban yang dibakar oleh massa karena diduga maling sepeda motor di wilayah Kuanyar, Bangkalan. Peristiwa mengenaskan terjadi pada hari Selasa dini hari lalu. Aksi main hakim sendiri mengakibatkan seorang pria tewas dibakar massa di Desa Duek Buter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, Madura. Kemarahan massa akibat dari 2 orang diduga akan mencuri motor, namun salah seorang pelaku berhasil kabur, sedangkan seorang lainnya berhasil ditangkap massa. 1 orang yang berhasil ditangkap menjadi sasaran emosi warga hingga dibakar bersama motor yang dikendarainya. Sempat identitas pelaku yang dibakar massa tidak diketahui, namun berkat usaha polisi dengan mencari identitas dari kerangka motor tersangka yang dibakar, mengerucut pada korban berinisial R, usia 50 tahun, warga Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan. Identitas R ini juga diketahui setelah polisi menemukan handphone R di lokasi kejadian, serta mencocokkan kepemilikan sepeda motor yang dibakar bersama korban. Kita temukan yaitu inisial R yang berasal dari Desa Parseh, Kecamatan Socah. Dan setelah kita lakukan identifikasi dan kita cocokkan dengan bukti-bukti yang ada, keluarga membenarkan bahwa jenazah itu adalah yang berinisial R tersebut. Kami tetap terus mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang telah melakukan tindakan pembakaran tersebut. Keluarga korban menjemput jenazah dan telah dikuburkan. Namun hingga kini belum diketahui pasti motif dari peristiwa tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman peristiwa ini, sedangkan polisi telah mengantongi beberapa nama pelaku yang menganiaya korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Sleman, Yogyakarta tega menyiksa difabel yang menjadi anak asuhnya di rumah kasih sayang. Korban sering diborgol, dipukul dan disiram air panas hingga disulut api karena dianggap tidak mau menurut. Polres Sleman, Yogyakarta berhasil mengungkap tindak penganiayaan terhadap anak difabel di sebuah rumah kasih sayang.
Polisi menangkap 2 pelaku, LO dan IT, Pasutri yang menjadi pemilik panti asuh difabel. Kedua pelaku ditangkap polisi karena kecurigaan orang tua korban. Saat ibu korban datang menjemput, tubuh korban dalam kondisi melepuh bekas siraman air panas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti borgol, tongkat, gelas untuk menyiram, dan tang. Rumah kasih sayang kini bahkan sudah ditutup polisi dan dinas sosial karena ternyata tidak memiliki izin. Untuk mendidik agar anaknya itu pengakuan korban. Dari pengakuan korban itu setiap malam diborgol di depan tiang, kemudian disiram menggunakan air panas, dipukul menggunakan tongkat, disulut kemaluannya. Satu keluarga yang terdiri atas 3 orang di Bima, Nusa Tenggara Barat menjadi korban penganiayaan berat dengan senjata tajam jenis parang. Dalam peristiwa ini, 1 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Seorang pelaku penyerang kakak beradik yang sedang bercengkrama di rumahnya di Desa Sandosia, Kecamatan Bolo, Bima, NTB. Pelaku menyerang dengan membabi buta pada Yeni usia 20 tahun, Mul 16 tahun, dan Anti 14 tahun. Sedangkan Anti meninggal dunia di tempat karena luka bacokan di leher dan kepala. 2 kakaknya juga terluka namun masih bisa diselamatkan warga. Warga langsung menghadang pelaku dan polisi yang tiba di rumah korban membujuk pelaku menyerahkan senjata tajam. Akhirnya polisi berhasil merampas senjata tajam yang dipegang pelaku. Warga yang emosi tanpa komando langsung menyerang pelaku dan menyerangnya dengan batu. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk memukul mundur warga yang marah dengan ulah pelaku. Lantaran merasa terancam, pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa merebut senjata api dari salah satu anggota polisi. Tersangka lalu melepaskan tembakan hingga mengenai lengan salah seorang polisi. Mendengar teriakan dari para korban yang dianiaya oleh pelaku, sehingga warga sekitar keluar ingin menangkap pelaku. Dan pelaku berusaha melakukan bunuh diri, ya, dengan menusukkan parangnya ke perutnya. Sejumlah aparat kepolisian Polres Bima disiagakan di lokasi kejadian guna mengantisipasi adanya tindakan yang tidak diinginkan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas mengevakuasi ular kobra sepanjang 2 meter di lingkungan rumah warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kemunculan ular merupakan kali kedua karena permukiman bersebelahan dengan kawasan kebun. Guys, sudah mau ketangkap, guys. Tuh, guys. Proses evakuasi ular jenis kobra di halaman rumah warga di Jalan Percetakan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, malam tadi terekam kamera warga. Alhamdulillah, guys. Astagfirullahaladzim. Petugas damkar sektor Ciracas yang datang ke lokasi sempat sulit mengevakuasi karena ular bersembunyi di antara tanaman. Namun ular akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke kantor Sudin Damkar Jakarta Timur. Oke, sip, masukin. King Cobra ya? Cobra biasa, cuma sekitar 1,8 meter. Oh, hampir 2 meter berarti. Hampir 2 meter, ya. Oh, ini memang ularnya ada yang pelihara atau memang ular liar, Pak, di sini, Pak? Kelihatannya ular liar, Pak. Ya, karena kan di sebelah sini masih kebun nih. Sebelumnya, ular kobra hampir sepanjang 2 meter ini mengagetkan warga yang tiba-tiba turun dari plafon rumah. Diduga ular muncul dari kebun yang tak jauh dari rumah pelapor. Dari Jakarta, Yomanik, iNews melaporkan. Sementara itu, kemunculan seekor beruang kembali terjadi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Namun kali ini kemunculannya lebih dekat dengan perkampungan warga. Seekor beruang madu berukuran besar tertangkap kamera penghuni rumah sedang berjalan di sekitar permukiman padat di Jalan Pramuka, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kali ini, kemunculan beruang mulai mendekati pusat kota dan meresahkan warga. Sebab kemunculan beruang sudah berulang kali terjadi. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit pun melakukan observasi.
Pada dan berhati-hati saat beraktivitas di malam hari, terutama di sekitaran rumah yang berada di tepi semak belukar ataupun hutan. Kedua, jangan membuang sampah rumah tangga atau sisa sampah rumah tangga ke semak belukar karena itu akan mengundang beruang datang ke lokasi tersebut. Jika beruang kembali muncul, pihak BKSDA akan berupaya melakukan penangkapan menggunakan perangkap beruang, sehingga beruang dikembalikan ke habitatnya di Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Ratusan kerangka dari sebuah pemakaman di Tangerang, Banten dipindahkan secara massal. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.